Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arif Pandavikan, NIM 05308672, Program Studi Ilmu Hukum UPBJJ Malang. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas 1 sesi 3 tutorial online dari mata kuliah Pancasila. Temanya adalah pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dengan fokus kita, perkembangan Pancasila dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan hingga era reformasi. Kita mulai dengan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pada waktu itu, Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang mengusulkan Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia. Dalam sidang itu juga, para tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo berdiskusi cukup sengit dan saling memberikan perbedaan pendapat. Namun tetap menjunjung tinggi semangat musyawarah untuk mencapai mufakat. Hasilnya, Pancasila itu dirumuskan sebagai fondasi yang merangkum nilai-nilai luhur bangsa. Dari hal tersebut, terdapat banyak nilai Pancasila yang tercermin. Bagi saya itu ada dua hal. Yang pertama itu adalah musyawarah untuk mufakat. Ya, jadi penerapan dari sila keempat. Para tokoh sidang BPUPKI tersebut menunjukkan saling sikap menghormati dan mendengarkan perbedaan pendapat untuk mencapai kesepakatan bersama demi kepentingan bersama dan negara. Yang kedua itu adalah persatuan Indonesia, cerminan dari sila ketiga. Pancasila dirumuskan untuk menyatukan berbagai suku, agama, bangsa, budaya di Indonesia, menciptakan identitas nasional yang kuat dan kokoh. Nilai-nilai itu menjadi kokoh bagi Indonesia yang baru merdeka di tengah tantangan perbedaan pandangan politik, budaya, dan juga agama. Dan yang selanjutnya saya akan membahas perkembangan Pancasila dari masa ke masa ya. Setelah sejak sidang BPUPKI, Pancasila terus berkembang, yaitu yang pertama pada awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Dikenal dengan revolusi fisik. Pancasila adalah panduan untuk melawan penjajah pada waktu itu dan untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang dua itu adalah pada era RIS, Republik Indonesia Serikat, pada tahun 1949 sampai 1950. Pancasila sempat tersisih karena adanya sistem federal, namun tetap menjadi simbol perjuangan dan persatuan. Yang ketiga itu adalah di era demokrasi terpimpin, di era Bapak Presiden Soekarno pada tahun 1959 hingga 1966. Pancasila pada waktu itu cukup sering dimanipulasi untuk kepentingan politik Bung Besar Soekarno, tetapi tetap menjadi pegangan ideologi bersama pada waktu itu. Di era Orde dan selanjutnya di era Orde Baru tahun 1966 hingga tahun 1998, Pancasila itu juga diperkuat melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Tapi penerapannya pada era itu cukup otoriter dan cukup membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dan yang terakhir itu adalah era reformasi ya, tahun 1998 hingga sekarang. Pancasila itu kembali dijunjung sebagai dasar demokrasi yang inklusif dan juga menjaga kebinekaan bersama. Yang terakhir adalah apa pembelajaran atau pelajaran dari sidang BPUPKI tersebut. Ya, bagi saya musyawarah dan persatuan itu adalah kunci membangun bangsa besar yang kuat ya. Di tengah perbedaan pendapat, para pendiri bangsa pada waktu itu menunjukkan bahwa dialog dan kerjasama bisa menghasilkan solusi yang paling baik. Bagi generasi muda saat ini, nilai ini masih sangat-sangat relevan di era media sosial. Kita sering terjebak dalam opini yang susah dipahami, polarisasi, dan konflik opini ya. Musyawarah mengajarkan kita itu untuk tetap mendengarkan, menghormati, dan mencari solusi bersama. Persatuan itu juga mengingatkan kita
bahwa meski berbeda kita tetap satu sebagai bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan untuk terakhir penutup, generasi muda, mari kita jadikan Pancasila itu sebagai paduan hidup, nilai musyawarah persatuan dari sidang BPUPKI tersebut juga mengajarkan kita untuk tetap bersatu di tengah tantangan perubahan zaman. Dan yang jelas, mari kita nilai-nilai Pancasila ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, perguruan tinggi, komunitas sosial, media sosial, atau bahkan lingkungan kerja, agar untuk bisa membangun Indonesia lebih harmonis, lebih maju, lebih baik, dan juga lebih berbineka. Terima kasih, dan mari kita lestarikan Pancasila.